saya akan membahas tentang pertemuan ke-12, yaitu mengenai hukum waris di dalam hukum perdata. Yang pertama yaitu membahas tentang pengertian kewarisan dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, hukum kewarisan diatur dalam buku 2 KUH Perdata. Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari pasal 830 sampai dengan pasal 1130 KUH Perdata. Yang pertama, pengertian waris dalam KUH Perdata. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Selanjutnya, hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima serta hubungan antara ahli waris dan pihak ketiga. Bahwa hukum kewarisan adalah hukum-hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Sedangkan KUH Perdata sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan. Hanya pada pasal 830 menyatakan bahwa perwarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi harta peninggalan harus terbuka untuk dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia, pasal 830 KUH Perdata, dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Seseorang di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Namun ada 3 hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam. Masing-masing hukum waris itu memiliki aturan yang berbeda-beda dan berikut penjelasannya secara umum. Hukum waris adat. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku bangsa, agama, dan adat istiadat yang berbeda satu dengan lainnya. Hal itu mempengaruhi hukum yang berlaku di tiap golongan masyarakat yang dikenal dengan sebutan hukum adat. Menurut Terhar, seorang pakar hukum dalam bukunya yang berjudul Begin Schellen and Stelsel Van Het Adatrecht tahun 1950, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan dari abad ke abad, baik harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut. Hukum adat itu sendiri bentuknya tak tertulis, hanya berupa norma dan adat istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut dengan sanksi-sanksi tertentu bagi yang melanggarnya. Kemudian membahas tentang sistem pewarisan. Di Indonesia, hukum waris mengenal beberapa macam sistem pewarisan. Apa saja? Yang pertama, sistem keturunan. Sistem ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sistem patrilineal, yaitu berdasarkan garis keturunan bapak, sistem matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu, dan sistem bilateral, yaitu sistem berdasarkan garis keturunan kedua orang tua. Kemudian yang kedua, sistem individual. Berdasarkan sistem ini, setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya, sistem ini diterapkan pada masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan bilateral seperti Jawa dan Batak. Kemudian yang ketiga, sistem kolektif. Ahli waris menerima harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan ataupun kepemilikannya, dan tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari hak tersebut. Contohnya adalah barang pusaka di suatu masyarakat tersebut. Yang keempat, sistem mayorat. Dalam sistem mayorat, harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu, misalnya kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga
menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Seperti di masyarakat Bali dan Lampung, harta warisan dilimpahkan kepada anak tertua, dan di Sumatera Selatan kepada anak perempuan tertua. Hukum waris menurut hukum perdata. Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin, layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak atas mewaris. Kemudian membahas tentang unsur-unsur kewarisan. Di dalam hukum kewarisan, KUH Perdata memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama, pewaris, F letter. Apabila merujuk pada pasal 830 KUH Perdata, banyak kalangan menyebutkan bahwa pewaris yaitu setiap orang yang sudah meninggal dunia, karena hukum waris tidak akan dipersoalkan kalau orang yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan harta benda, maka unsur-unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk layak disebut pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Yang kedua, ahli waris. F genam. Ahli waris adalah semua orang yang berhak menerima warisan. Dalam KUH Perdata, yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga, sedarah yang sah maupun di luar perkawinan, serta suami dan istri yang hidup di luar perkawinan, serta suami dan istri yang hidup terlama. Selanjutnya, pasal 833 KUH Perdata disebutkan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum boleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia. Yang ketiga, warisan. Menurut hukum barat, dalam BW yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan berupa aktiva atau pasif, atau hak-hak dan kewajiban yang bernilai uang yang akan beralih pada pewaris yang telah wafat kepada para waris pria atau wanita. Kemudian membahas syarat-syarat pewaris. Adapun syarat-syarat terjadinya pewaris dalam KUH Perdata untuk memperoleh warisan yaitu yang pertama, syarat yang berhubungan dengan pewaris. Untuk terjadinya pewarisan, maka si pewaris harus sudah meninggal dunia atau mati, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 830 KUH Perdata. Matinya pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 1. Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh, mati hakiki, yaitu dapat dibuktikan dengan panca indera bahwa ia benar-benar telah mati. Kemudian mati demi hukum dinyatakan oleh pengadilan, yaitu tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati. Kemudian syarat pewarisan yang kedua, yaitu syarat yang berhubungan dengan ahli waris. Orang-orang yang berhak atas harta peninggalannya harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan 1. Hidup secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indera. 2. Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataannya masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya. Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata. Kemudian membahas siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkan warisan. Di dalam KUH Perdata telah diatur mengenai penerima waris dalam pasal 832, menyebutkan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris, yaitu golongan 1, keluarga yang berada pada garis lurus ke bawah, yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak dan keturunan beserta suami atau istri yang hidup lebih lama. Golongan kedua, keluarga yang berada pada garis lurus ke atas, seperti orang tua dan saudara beserta keturunannya. Kemudian golongan ketiga, terdiri dari kakek, nenek, dan leluhur. Kemudian golongan keempat, anggota keluarga yang berada pada garis ke samping dan keluarga lainnya, hingga derajat ke-6. Selain itu, terdapat peraturan yang membuat seorang ahli waris tidak berhak menerimanya, meskipun sebenarnya berhak mendapatkan warisan, baik secara absentantio atau testamentair. Tetapi di dalam KUH Perdata telah ditentukan beberapa hal yang menyebabkan seseorang ahli waris dianggap tidak patut menerima warisan. Berikut adalah orang yang tidak berhak menerima warisan, meskipun sebagai ahli waris. Orang yang dengan putusan hakim telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau telah mencoba pembunuh pewaris sesuai pasal 838 ayat 1 KUH Perdata. Yang kedua,
Orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri. Pasal 838 ayat 3 KUH Perdata. Yang ketiga, orang yang karena putusan hakim telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih sesuai pasal 838 ayat 2 KUH Perdata. Yang keempat, orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris dengan dianggap tidak patut oleh undang-undang bila warisan sudah diterimanya, maka ahli waris terkait wajib mengembalikan seluruh hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak ia menerima warisan. Pasal 338 ayat 4 KUH Perdata. Kemudian membahas ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris, tetapi karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Orang yang berhak menjadi ahli waris pengganti adalah anak dari ahli waris yang meninggal dunia tersebut. Dalam KUH Perdata, apabila orang tua meninggal dunia, maka ahli waris pengganti akan menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak. Tentang porsi bagian harta waris untuk ahli waris pengganti, pasal 185 ayat 2 KUH menyebutkan tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Cukup sekian pembahasan saya tentang hukum waris. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.